berbincang-bincang tentang bagaimana seorang Pak Sukaton meskipun sekarang dalam keadaan stroke tapi bisa memimpin pusat oleh-oleh sampai 15. Nah, bagaimana beliau mengelola manajemennya dan bagaimana dia memantau karyawannya, ikuti terus. Oke Pak. Ini kan Pak Katon sekarang lagi kurang sehat bisa dibilang. Tapi pusat oleh-olehnya malah bertambah. Nah ini gimana Pak? Bisa diceritakan dari awal mulai sakitnya? Saya sakit atau stroke dari tahun 2016, tepatnya dari 27 April 2015. Dan waktu itu saya baru sekitar ada 5-6 toko sebelum saya sakit. Namun alhamdulillah saya biarpun kondisi sakit, sedikit dibantu anak saya bisa berkembang dan hingga hari ini lebih kurang ada 15 toko. Saya biarpun sakit tetap semangat, biarpun stroke tidak seperti kebanyakan orang. Kebanyakan orang kalau sudah stroke biasanya habis dan tidak punya semangat apapun. Saya hingga hari ini masih aktif di berbagai organisasi dan hari ini saya masih sebagai ketua RW wilayah kami berada, RW aktif dan hingga hari ini masih, dan beberapa organisasi UKM yang ada di Semarang, salah satunya Giyobukun, Klaster Pangan sebagai penasehat, dan di GIK Galeri Indonesia Kreatif atau GIK itu juga sebagai penasehat. Itu salah satu semangat saya, dan satu lagi saya juga masih sebagai pengurus atau bendahara aktif di organisasi Pusat Oleh-oleh Jawa Tengah atau yang sering disebut ASPO Jawa Tengah. Itu apa yang mendasari saya tetap semangat, karena saya merasa sakit tidak segalanya untuk kita merenungi atau kita mengeluh atau kita minta belas kasihan. Saya sebenarnya separah apa sih sebenarnya sakitnya Pak Katon ini? Kalau stroke mungkin semua orang bisa bayangkan ya. Yang namanya stroke ya separah stroke. Saya tidak bisa jalan dan ya tidak bisa aktivitas secara normal. Tapi berpikirnya masih... Saya alhamdulillah berpikirnya masih seperti orang biasa. Sebelum sama seperti sebelum stroke ya. Sebelum stroke. Ya memang di awal-awal saja mungkin agak sedikit kurang fit bicaranya, tapi alhamdulillah dalam perjalanan waktu saya bisa seperti ini. Loh, apa ndak lebih baik Pak Katon misalnya tinggal di rumah aja gitu? Waduh, malah stres Pak. Stres banget. Cepat mati malah nanti di rumah. Oh gitu ya. Saya berhadapan, anak saya juga sering bahkan melarang saya untuk berpergian, tapi karena saya punya armada, saya punya ajudan, jadi saya tetap meminta aktivitas. Dan tadi ditanyakan bagaimana untuk kontrol toko. Salah satunya saya ada grup WA dan saya setiap hari keliling ke semua toko bergantian, mulai dari Sragen, Brebes dan seterusnya. Terus saya masih aktif setiap hari, biarpun ini kondisi COVID, saya pun masih aktif. Semua kita serahkan kepada Allah SWT bahwa namanya sakit itu pasti ada yang mengatur. Jadi saya tidak takut dengan kondisi itu. Nah kemarin kan perusahaan ini masih cuma 5, yaitu pusat oleh-olehnya. Nah, sekarang dan kena stroke, tapi kok sekarang bisa bertambah itu? Itu ceritanya. Ya, itu memang salah satu apa yang saya lakukan. Memang
kita masih semangat untuk membantu teman-teman UKM dan masih semangat untuk menghidupi anak-anak saya karyawan, dan masih semangat untuk kita hidup lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Gini loh Pak, kan kalau membuka toko kan itu panjang tuh. Kalau sewa berarti harus negosiasi, ya kan, dengan pemiliknya, pemilik bangunannya. Nah, terus belum lagi ngitung biayanya, terus karyawannya. Nah, itu apa enggak, kan 5 sudah ada gitu, apa enggak sudah cukup 5 gitu, gimana? Karena saya masih ingin mengembangkan, dan hingga hari ini saya belum putus untuk bisa mengembangkan. Bahkan hari-hari ini saya akan melebar, yaitu membuat bakso Malang yang ada di rest area. Iya, itu lagi ya kan, ini bikin baru ya. Proses ya. Saya sekarang sudah desain dan semuanya sudah siap, tinggal oke, insya Allah tanggal 1 kita sudah mulai launching di rest area, insya Allah di 429 dan di 519B itu akan kita launching bakso Malang Cak Anton. Cak Anton. Dan yang satu lagi yaitu di kota di Jalan Mojopahit 329. Nah, terus lagi kalau usahanya lagi normal, duit pemasukannya lancar, mungkin ya tidak terlalu stres. Nah, ini kan sekarang pusat oleh-oleh lagi di lagi dilanda sama COVID. Nah, padahal Pak Katon punya sekian banyak tempat. Nah, ini gimana? Dengan padahal posisi sedang stroke. Gimana itu, Pak? Ya, itu salah satu keajaiban yang kita miliki. Kalau saya menyebut itu keajaiban, saya bisa berpikir jernih bahwa semua rezeki adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi kita semua serahkan kepada mereka bahwa kita ini hidup untuk mensejahterakan atau memberi orang lain senang, bahagia, biarpun saya sendiri kondisi stroke, tapi saya masih berusaha membuat orang lain lebih senang daripada saya. Salah satunya hari ini saya masih berusaha membuat Pak Albert bisa lebih berkarya, lebih thank you, terima sukses. kasih. Ke depan saya tetap berupaya bagaimana teman-teman kita semua juga sejalan dengan apa yang kita lakukan. Nah, tapi kalau sekarang kan Pak Katon mobile nih, sebentar ke Sragen, sebentar ke Waleri, ke Brebes gitu, dan itu masih dilakoni sendiri gitu. Iya, masih. Nah, itu gimana Pak? Apa enggak capek Pak? Ya, itu lagi salah satu keajaiban saya. Orang kalau saya melihat, apalagi orang cacat seperti saya, orang stroke, biasanya kalau sudah pergi pasti capeknya seminggu. Iya. Orang waras saja kalau ke Brebes itu capeknya 2 minggu baru selesai. Tapi alhamdulillah saya hari ini dari Brebes ya enjoy aja. Apa rahasianya itu? Rahasia semangat ya? untuk hidup. Saya dari umroh itu di sana 12 hari pun saya juga pulang dengan kondisi fit seperti biasa, tidak mengeluh dan tidak kecapean dan tidak loyo. Saya tetap. Padahal makanan pun kan sekarang dibatasi kan? Iya, artinya makanan. Mengikuti aturan dokter nih. Iya, hari ini. Jadi setelah 4 tahun itu baru diketahui ginjal saya bermasalah. Oh, sekarang ginjal malah Iya, lebih ginjalnya bermasalah. Itu baru 3 bulan terakhir saya mengikuti aturan protokoler makanan. Kalau sebelumnya enggak, saya bebas. Nah, Katon apa enggak minder nih? Enggak juga, ya hari ini saya juga tetap masih seperti biasa. Biasa ya. Biarpun makan saya uyahnya hanya di street pun saya juga masih seperti biasa. Ya kan, karena banyak di luar sana begitu terserang stroke langsung down. Ya kan? Bahkan mengurung diri di rumah. Ya. Tidak berani memunculkan dirinya di tempat umum. Ya.
Tapi Pak Katon justru sebaliknya, kalau di rumah malah tidak nyaman. Iya. Itu apa mungkin ada yang bisa dibagi Pak untuk orang-orang yang mungkin sedang mengalami sakit seperti Pak Sukaton supaya tetap bisa bersemangat, apa nih ininya Pak? Saya juga menyarankan bahwa stroke itu tidak selesai dalam hidup ini. Kita semangat untuk membuat orang lain senang. Biarpun kita tidak semuanya kita bisa membuat orang lain senang, tapi minimal kita tidak minder di hadapan publik. Itu kita mengajak pada teman-teman yang punya senasib dengan saya, tetaplah semangat, berjuanglah demi kemasyarakatan. Saya hari ini masih seperti itu yang saya lakukan. Saya dengan bantuan-bantuan pemerintah itu saya juga berupaya maksimal mungkin supaya warga saya dapat bantuan semua. Itu terbukti hari ini hampir 80% lebih pada saya dapat bantuan. Luar biasa ya. Jadi Iya. artinya tetap Masih. perjuangkan. Biarpun WA-an sampai jam 2, jam 3 malam, kita tetap enjoy. Jadi saya biarpun stroke masih mungkin salah satunya bisa mengikuti mengadakan kegiatan Pangan Award. Ya. Itu saya sudah kondisi stroke. Saya umroh itu juga sudah kondisi stroke. Untuk lobby toko sebagian saya juga sudah kondisi stroke. Dan ini juga ada wacana untuk membuka lagi juga saya sudah kondisi stroke. Gitu ya. Oke, jadi sekarang nih Pak, terakhir apa nih kira-kira harapannya atau impiannya lagi ke depan? Intinya tetap saya akan kemarin saya pernah diwawancara Pak Albert, saya kepengen punya rest area itu dari Jawa Tengah sampai ke permukiman Jawa Timur kalau nggak salah. Iya. Tapi alhamdulillah saya sudah kecapean. Oh, malah udah ini ya. Sudah kecapean dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Ada pemikiran untuk berkembang ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa kalau saya masih diberi perpanjang saya ke arah sana. Jadi ini masih sampai perbatasan Jawa Iya. Timur ya, Saya sama sebagian perbatasan itu Jawa sudah Barat. di Pasaran, sudah di Jawa Timur, hampir Jawa Timur. Di Sragen. Ya. Jadi berarti kalau berarti impiannya sekarang Kalau akan bisa, sampai ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Oke. Jadi luar biasa mitra usaha bahwa tidak pernah berhenti berkarya bahkan bermimpi ya. Jadi meskipun dalam posisi fisik sedang ada sakit, tapi ternyata semangat berpikirnya, semangat juangnya tidak kalah dari orang-orang yang sehat ya. Bahkan anak-anak muda pun mungkin tidak senekat ya, seberani Pak Sukaton ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, khususnya bagi Anda yang sekarang sedang mengalami sakit stroke. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah menganggap hidup ini selesai, tapi justru saatnya untuk berbuat lebih banyak di waktu yang masih diberikan pada kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.